Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menayangkan sebuah podcast. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Meisha sebagai narasumber. Saya Ronald Andika sebagai saksi kejadian. Saya Muhammad Wahyu Bisono sebagai podcaster 2. Saya Saraki nanti sebagai podcaster 1. Saya Aulia Samardianti sebagai orang tua korban. Saya Najwan Ahmad-Sutikna sebagai pihak kepolisian. Penasaran kan isi podcast kami? Tonton Tragedi Dalam Lensa. Halo guys, kembali lagi bersama kita di podcast Tragedi Dalam Lensa. Jadi pada segmen kali ini kita akan membahas tentang tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tahun 2022. Di sini saya bersama teman saya yang bernama Dodo Aliando. dan saya Nanas. Jadi mari kita mulai podcastnya aja. Let's go. Let's go. Pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di menjadi sejarah kelam bagi dunia olahraga di Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Perang di Stadion Kanjuruhan Malang Tragedi Kanjuruhan berakhir dengan skor 2-3 untuk Persebaya. Ya, jadi di sini kami berdua mengundang pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian Kanjuruhan di tahun 2022. Kenapa sih kalian bisa ada di podcast ini gitu? Baik, terima kasih atas waktunya ya Kak. Perkenalkan nama saya Najwa dari tim narasumber yang terlibat di tragedi Kanjuruhan ini. Dan saya Pak Arianto menjadi saksi kejadian Kanjuruhan. Dan saya salah satu keluarga dari korban Kanjuruhan. Saya Edi Gianggara sebagai pihak kepolisian. Di sini kami sangat beruntung ya bisa mengundang kalian semua ke podcast Tragedi Dalam Lensa kali ini. Ya, kita ucapin terima kasih ya karena kita juga sangat amat beruntung gitu bisa ngundang ada tim kepolisian di sini, lagi pula terus ada Ibu Iva dari korban langsung keluarga korban langsung dari kejadian, terus ada Bapak yang saksi, terus ada Ibu penasehat juga. Saya Dodo ingin mempertanyakan kepada Pak Haryanto sebagai saksi kejadian di Kanjuruhan tahun 2022, gimana sih Pak kejadian tersebut yang terjadi di sana? Ya, kejadian awalnya memang kondisi awalnya itu baik-baik saja. Tapi gara-gara derby di Malang itu, di Stadion Kanjuruhan itu kan menemukan derby Jawa Timur antara Persebaya dan Aremania FC, Rival mungkin. rival. Ya. Lalu habis itu berakhir dengan skor Persebaya menang 3-2. Para supporter Aremania tidak terima kalau tim kebanggaannya kalah dan itu di kandang. Jadi harga diri lah kayak gitu. Terus sudah seperti itu mungkin para pihak supporter Aremania tidak menerima kekalahan itu, lalu membuat kericuan di tempat titik tribun itu. Lalu polisi niatnya mengamankan tapi malah menembakkan gas air mata kepada para supporter ke arah tribun, dan di situ para supporter mulai panik dan berhamburan ke pintu keluar gate 13. Karena kenapa para supporter berkabur ke pintu keluar gate 13? Karena pintu yang lainnya tertutup, karena tidak ada alasan yang tepat untuk pintu itu tertutup yang lainnya, dan disitulah terjadi kejadian Kanjuruhan. Wah, berarti pasti banyak banget korban gitu kan Pak yang tewas gitu. Ya. Kalau saya dengar dari cerita Bapak itu kejadian yang sangat pilu gitu ya. Tapi kira-kira berapa banyak tuh Pak korban yang tewas dalam kejadian itu? Kira-kira kalau dihitung-hitung ada 150 orang. Banyak juga ya Pak. Salah satunya keluarga dari Ibu Iva ini. Sangat memperhatikan ya mendengarnya tentang kejadian Kanjuruhan yang terjadi 2022 itu. Sangat banyak korban yang berhamburan. Sangat memprihatinkan ya saya mendengarnya karena banyak sekali korban yang berjatuhan pada Stadion Kanjuruhan tersebut. Saya dengar tadi kurang lebih 150 orang ya Pak ya. Jadi ternyata kejadian ini tuh sampai disorot oleh publik sampai ke luar negeri juga loh. Nah, katanya ini tuh kesorot banget sampai luar negeri, apalagi di cabang olahraga.
Ya bahkan ada beberapa pelatih Liga Inggris yang berkomentar tentang kejadian Kanjuruhan tersebut. Ada 2 pelatih dari Liga Inggris yang berkomentar, yaitu Guardiola dan Ten Hag. Berikut videonya. No, terrible. Absolutely terrible. The wall is great. What happened here, close in 2-3 hours, you know? Looks like Ukraine doesn't exist anymore, or Russia doesn't exist anymore, so you have to go to Indonesia, unfortunately, so the best thoughts for the families and everything, so. Yeah, I have seen, yeah, it's a really disaster, clear, and we're really sad about it, and our thoughts are with all the persons, all the families, and the people from Indonesia. Masih banyak lagi ya komentar positif dari dalam negeri maupun luar negeri gitu. Adapun beberapa supporter luar negeri yang dia sengaja membuat Korea untuk simpati terhadap kejadian Kanjuruhan tersebut. Ya, bahkan tuh ya, bukan orang luar negeri doang tahu yang berkomentar, tapi presiden kita Joko Widodo itu berkomentar juga tentang tragedi ini, bahkan ngirim bantuan buat korban-korban Kanjuruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Di sini juga kami mengundang salah satu ibu dari korban tragedi Kanjuruhan itu. Di sini ada Ibu Iva, ibu dari salah satu korban yang bernama Jovan. Ya, Ibu Iva sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, sebelumnya terima kasih kakak-kakak telah mengundang saya. Saya Ibu Iva sebagai ibu dari salah satu korban Kanjuruhan yang bernama Jovan asal Malang. Waktu kejadian tersebut, Jovan apakah berpergian dengan siapa, berangkat dari rumah dengan siapa gitu? Ya, jadi Jovan berangkat bersama istrinya dan satu orang anaknya yang berusia 15 bulan. Mohon maaf Ibu, tapi mereka anak-anak Ibu meninggal di tempat kejadian langsung saya. Iya Kak, betul. Jadi mereka meninggal semua di sana. Mereka berangkat dari sini menuju ke sana tuh mohon maaf Ibu, untuk anak-anak Ibu meninggal langsung di tempat kejadian langsung di sana. Iya betul, jadi semua meninggal di sana. Mereka berangkat dari sini menuju stadion bersama anaknya. Tadinya anaknya mau dititipkan ke saya, tapi
anaknya nggak mau ditinggal sama sekali sama kedua orang tuanya, jadi sangat terpaksa anaknya harus mereka bawa. Dan sekitar jam 10 malam istrinya Jovan nelfon saya. Terus saya mendengar cucu saya nangis ketakutan di sana, dan teleponnya tiba-tiba mati. Saya mencoba nelfon lagi juga nggak diangkat sama mereka. Terus dan saya menghubungi tetangga saya untuk mengantar saya ke stadion tersebut, dan saat saya tiba di sana sudah banyak korban yang tergeletak di sana. Sangat mengenaskan ya Bu ya mendengar cerita Ibu. Di sini kami sangat turut berbelasungkawa atas kejadian yang telah menimpa Ibu dan keluarga. Semoga anak Ibu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kami tidak hanya mengundang dari keluarga korban saja, kami juga mengundang salah satu anggota kepolisian untuk mengomentari tentang kejadian kanjuruhan tersebut. Bapak boleh perkenalkan dirinya, Pak? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Erdi Gianggara dari pihak kepolisian Malang. Ya, Bapak, di sini saya izin bertanya, apakah pada kejadian kanjuruhan tersebut Bapak ada di lokasi kejadian? Jadi pada saat kejadian itu saya sedang tidak berada di lokasi karena atasan saya itu sebelumnya sudah mengerahkan beberapa pihak keamanan untuk menjaga area tersebut. Bagaimana komentar Bapak tentang kejadian tersebut karena Bapak mungkin salah satu anggota kepolisian? Ya, jadi untuk kabar ini ya kanjuruhan, saya waktu itu mendapatkan pesan dari teman saya. Ya. Gimana tuh Pak? Dan saya cukup sedih juga ya. Saya cukup sedih dan juga prihatin atas kejadian ini. Apalagi ini juga kejadian pertama di dalam sepak bola Indonesia yang dimana ini merupakan sebuah kericuhan yang cukup besar juga dan juga memakan banyak korban begitu ya. Ya Pak, saya kan ini banyak sekali korban jiwa yang terdampak pada kejadian ini dikarenakan gas air mata. Menurut Bapak nih di kejadian kericuhan seperti ini gitu, apakah boleh Pak melakukan tindakan dengan gas air mata itu yang ternyata dampaknya akan sebesar ini gitu? Oke, untuk soal gas air mata ya. Jadi untuk gas air mata itu jika kita melihat pada aturan induk sepak bola dunia atau FIFA itu juga sebetulnya tertuai dalam peraturan pasal 19 huruf B yang dimana penggunaan gas air mata itu hanya dapat dilakukan jika itu merupakan salah satu upaya terakhir dalam menyelesaikan sebuah kericuhan. Tetapi begini, sebelumnya juga polisi itu sudah sempat melakukan tembakan ke udara, namun tidak efisien sehingga mungkin ya itu memaksa pihak polisi untuk melakukan penembakan menggunakan gas air mata, begitu mungkin. Jadi dalam kejadian tersebut belum dipastikan siapa yang benar atau siapa yang bersalah mungkin ya Pak? Ya, kan menurut Bapak nih penggunaan gas air mata itu harus dilakukan di tahap akhir kericuhan kan. Nah menurut Bapak nih gas air mata yang dikeluarkan dari kejadian yang kemarin itu apakah proporsinya sudah benar? Oke, jadi berarti pada saat itu polisi menggunakan cara kuratif ya, atau kuratif itu mungkin menyelesaikan masalah pada saat kejadian yang berlangsung. Jika kita membicarakan untuk proporsi ya, kita harus tarik dulu ke belakang bahwa memang sebelumnya polisi itu sudah menggunakan tembakan ke atas, ya betul, ke udara. Nah, tapi kita bisa membayangkan juga polisi itu hanya berjumlah 2.000 orang pada saat itu, dan kita bisa bayangkan juga ini tribun, ini jumlah orangnya itu bisa berpuluh-puluh ribu ya, dan memungkinkan untuk tidak efisiennya penembakan ya betul ke udara. Jadi mungkin ya untuk penggunaan gas air mata ini saya tidak yakin juga. Namun apa ya, mungkin terpaksa kali ya, lebih ke terpaksa begitu. Saking sudah kiosnya mungkin ya. Betul, itu kayaknya. Iya. Memang suatu kejadian ini memang tidak bisa tidak bisa diprediksi gitu, karena kita belum punya bukti dan kebenaran yang kuat gitu kan.
maka kita belum bisa menentukan mana pihak yang bersalah dan mana pihak yang benar. Kita doakan saja semoga cepat menemukan titik cerahnya. Iya benar. Dan ya kita doakan kepada semua korban yang telah terjadi pada kejadian tersebut. Di sini kami berdua juga mengundang salah satu narasumber sehat netral, Yaurama Najwa. Silakan Kak, perkenalkan diri. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini perkenalkan, nama saya Najwa, sebagai tim penasehat dan sekaligus narasumber dari tragedi Kanjuruhan ini. Sini geser dulu. Mengenai tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tahun 2022 ini ya Kak, bisa sesuatu yang termasuk konflik masyarakat, karena di sini itu yang terlibat itu antara kelompok supporter Aremania dan juga tim kepolisian, tim Aremania dan tim Persibaya yang menjadi suatu konflik kericuhan di dalamnya. Nah, di sini juga kenapa disebut konflik? Karena di sini tuh ada antara dua kelompok ini yang saling adu adanya apa ya? Jadi kayak Provokasi. Nah, provokasi contohnya. Nah, di sini tuh seperti yang tadi sudah diceritakan bahwasannya ada kericuhan yang terjadi karena supporter Aremania yang melampaui peraturan stadion, yaitu turun ke lapangan. Sedangkan di peraturan sudah tertera bahwasannya supporter itu tidak boleh masuk ke dalam lapangan tersebut ya Kak. Sehingga di sini tuh terjadi kericuhan, seperti yang tadi tim polisi sudah katakan, mereka itu chaos ya Kak, di situasinya yang panas, terus kericuhan di mana-mana. Ya, nah terus sudah dilakukan juga kan ya tadi beberapa penyelesaian, tapi tidak efisien, sehingga mereka itu mengeluarkan penyelesaian secara kuratif, yaitu menembakkan gas air mata. Namun gas air mata ini tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa disalahkan juga, karena di sini situasinya sangat hektik ya Kak, gimana situasi polisi yang saat itu ya seperti itu. Nah terus ketika terjadi konflik, kemudian terjadi kekerasan di dalam sini, yang dimana supporter Aremania ini melakukan tindakan kekerasan kepada tim kepolisian, mengakibatkan beberapa korban ya Kak. Seperti yang kita tahu bahwa korbannya itu ada 150 jiwa. Nah, terus juga di sini tim kepolisian, sedangkan tim kepolisian hanya 2.000 pengamanan. Bagaimana tidak hektik situasinya. Nah terus kepolisian juga sehingga bingung untuk mencari titik penyelesaiannya, sehingga mereka itu langsung menembakkan gas air mata tersebut. Kemudian juga untuk saat ini ya Kak, walaupun kejadian ini udah 2 tahun silam, tapi di sini kita masih belum bisa menilai bahwa siapa yang bersalah dan siapa yang benar, seperti itu Kak. Tapi di sini juga kita sudah Action. Oke, kita lanjut ya Kak, mengenai situasi kondisi di sana. Bayangkan saja berpuluh-puluh ribu supporter di dalam studio itu, dan hanya ada 2.000 pengamanan di dalamnya. Apa tidak chaos di situ situasinya? Bahkan kita tahu ada 150 korban jiwa yang menjadi korban di tragedi tersebut. Nah, terus di sini juga kita tidak hanya berhenti sampai situ saja, tapi kita juga sudah tahap lanjut menindaklanjuti tragedi ini, yaitu beberapa cara penyelesaian sudah kita lakukan. Tapi di sini itu kenapa menjadi tragedi? Action. Kita juga sudah melakukan tahap-tahap penyelesaian dengan pemerintah setempat, kebijakan apa yang akan diambil. Namun seperti yang kita tahu ya Kak, di sini itu banyak sekali yang tidak mau disalahkan gitu, baik itu tim kepolisian ataupun tim supporter. Kita juga belum bisa memastikan bahwa tim supporter yang salah ataupun tim kepolisian yang salah, begitu Kak. Tragedi Kanjuruhan ini sangat membekas sekali ya bagi masyarakat Indonesia. Betul. Karena pertama kalinya ya yang dikatakan Pak Polisi tadi benar, karena tragedi ini pertama kali dan sangat banyak memakan korban jiwa dan menumbuhkan ya mungkin simpati dan empati warga setempat atau solidaritas
para supporter. Ya kita doakan saja kepada setiap supporter yang menjadi korban, semoga diterima di sisinya dan dimaafkanlah semua dosa-dosanya. Amin. Ya, tidak terasa sudah beberapa menit kita di sini menemani kalian semua di rumah untuk mendengarkan podcast tentang tragedi Kanjuruhan ini. Kami ucapkan terima kasih dan terima kasih juga buat kakak-kakak di sini telah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kita kali ini. Terima kasih Kak, terima kasih Bapak Polisi, terima kasih Ibu, terima kasih juga Kak, terima kasih Bapak.